أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada hari yang kedua di bulan Syawal kita masih dikaruniai nikmat iman, nikmat Islam, demikian juga nikmat siha wal afiyah. Setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah siam Ramadan, puasa Ramadan, demikian juga ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti qiyam Ramadan, tilawatil Quran, zikir, doa, infak dan sedekah. Ini sudah kita lakukan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, sehatkan jasad dan rohani kita, sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nilai-nilai kebaikan yang sudah kita peroleh dan kita jalankan di bulan suci Ramadan jangan sampai berlalu begitu saja. Jadi mari kita jadikan sebagai bekal untuk beramal di 11 bulan yang akan datang. Kita harus mempertahankan nilai-nilai tersebut. Ada yang paling dekat yang dianjurkan kepada kita untuk melakukan, yaitu siyamu sittan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr.
Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang masanya. 6 hari ini kata para ulama bisa berurutan mulai tanggal 2. Ada juga yang pendapat yang mengatakan yang penting 6 hari di bulan Syawal. Di hari Jumat yang mulia ini juga mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan menyemangati kita dalam beramal saleh dan takwa yang membentengi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, oleh karena itulah siang hari ini khatib ingin menyampaikan satu materi khutbah, yaitu tentang kiat-kiat supaya bisa istiqomah. Istiqomah di dalam mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Allah itu adalah Rabb kami, summa istaqamu, kemudian istiqamah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Para ahli tafsir mengatakan inda qurbi minal maut atau indan naza, malaikat akan turun di saat dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan bersedih. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga kepada kalian. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai insan yang beriman, maka kalimat tauhid yaitu Rabbunallah ini harus kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan syariat yang paling tinggi dan paling utama, yang ini merupakan beban kita semuanya. Ya, Allah membebani kita semuanya untuk menjalankan syariat Allah ini. Baik masalah ibadahnya, masalah muamalahnya, demikian juga bagaimana mengatur satu masyarakat, mengatur amanah Allah yang dibebankan kepada kita, yaitu menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Maka kita harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal atau kiat-kiat untuk kita bisa istiqomah. Karena istiqomah ini adalah melakukan sesuatu yang istimrar, terus menerus. Yang pertama adalah al-fahmu wal ma'rifatu lil amal. Jadi memahami, mengetahui atau mengilmui amal yang akan dilakukan. Kalau Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya mengatakan babul ilmi qablal qawli wal amal, bab pentingnya mengetahui, berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ini yang pertama. Solat misalnya, kenapa saya solat? Karena ini adalah merupakan amalan yang paling utama. Amalan ini nanti
yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka kita harus mengetahui tentang kewajiban solat ini. Kewajiban solat ini tidak boleh berhenti kecuali napas kita sudah di ambang tenggorokan, bahwa kita juga diambil napas kita dan kita meninggal dunia. Meninggal pun kita masih disolati gitu ya, karena sangat pentingnya solat ini. Nah, kita harus mengetahui tentang syariat daripada solat ini, mengetahui tentang kewajibannya, dan juga mengetahui tentang dosa-dosa kalau kita meninggalkannya. Demikian juga kita menjaganya dengan istiqomah dengan cara berjamaah. Nah, memang solat berjamaah ini nilainya luar biasa, 27 derajat. Di dalam riwayat yang lain 25 derajat dibandingkan dengan solat seorang diri. Nah, harus kita memahami amalan yang kita lakukan. Demikian juga solat-solat sunnah ya. Di bulan suci Ramadan, subhanallah, kita bisa istiqomah setiap malam nih. Kita qiyam Ramadan. Nah, mari kita di luar Ramadan ini jangan sampai terputus. Kita bangun di tengah malam ya, di sepertiga malam, di tengah malam ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita lakukan ya. Abdullah bin Umar ketika bermimpi hal yang mengerikan ya, di dalam Sahih Bukhari, ketika itu beliau diajak dalam mimpinya ya, dia ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diajak untuk melihat neraka, bahkan hampir-hampir dia tercemplung ke dalam neraka itu katanya. Kemudian dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ni'mal abdu law kana yaqumu fil lail. Sebaik-baik hamba Allah adalah sekiranya dia mampu bangun di malam hari untuk menjalankan salat tahajud. Tidur tidak harus 8 jam dia. Tidur yang berkualitas itulah tidur yang benar-benar bismillah kemudian tidur, nanti dia bangun. Kalau tidur 8 jam, kapan kita melaksanakan sholat tahajud ya? Sejam, 2 jam, kemudian di malam hari kita bangun untuk sholat tahajud. Nah, karena sholat tahajud ini merupakan amal yang paling afdol setelah sholat fardu. Afdalus salati ba'dal fariidah qiyamul lail atau tahajud. Di dalam hadis dikatakan seperti itu. Salat yang paling utama setelah salat fardu itu adalah salat tahajud. Kalau tidak mampu setiap hari, kita bisa 2 hari sekali ya, atau 3 hari sekali. Khusus kepada ahlul Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autir ya ahlal Quran." Witirlah wahai ahlul Quran. Para penghafal Al-Quran sangat ditekankan sekali dia. Witir ini sekurang-kurangnya adalah 1 rakaat. Bisa 3 rakaat. Rasulullah pernah melakukan 5 rakaat, 7 rakaat, dan 11 rakaat. Pernah beliau lakukan witir itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak mampu bangun sholat tahajud, maka jangan sampai kita meninggalkan witir. Ada seorang sahabat yang witirnya sebelum tidur. Ada sahabat-sahabat yang lain ya, lebih banyak lagi witirnya adalah diakhirkan. Setelah selesai sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Nabi mengatakan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. In khasyita, kalau kalian khawatir akan masuk waktu subuh, fa'autir, maka witirlah dengan 1 rakaat. Nah, ini kita praktekkan di luar bulan Ramadan ya, supaya amal kita berkesinambungan.
Kemudian yang berikutnya adalah misalnya amal qiraatil Quran. Subhanallah, kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf saja nilainya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya di 19. Kalau satu huruf nilai satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, maka kita mendapatkan 190 kebaikan. Nah, membaca Al-Quranul Karim disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran ini dan puasa yang kita lakukan nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Tidak terhenti sampai di situ. Berinteraksi dengan Al-Quran ini tidak hanya sekedar membaca, tetapi memahaminya, kemudian juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Kata Nabi dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Karena Al-Qur'an adalah dusturuna, ya, perundang-undangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini untuk kita jadikan sebagai pedoman. Karena salah satu pertanyaan di alam kubur adalah man imamuka, siapa imam kalian, siapa yang memimpin kalian. Orang beriman yang selalu membaca Al-Quran akan mengatakan, Al-Quran huwa imami, Al-Quran imam saya. Ya, kalau orang nggak pernah baca Al-Quran, bagaimana dia bisa menjawab nanti? Nah, jadi ini harus kita pahami dulu supaya kita bisa istiqomah. Demikian juga amalan-amalan yang lain, zikir, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga infak dan sedekah. Kita harus mengetahui amalan-amalan ini sehingga kita bisa istiqomah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kiat istiqomah yang kedua adalah al-isra'u fil amal. Bersegera dalam beramal. Misalnya di pagi hari kita mau bekerja, tapi ada keinginan kita untuk menjalankan ibadah sholat duha. Bismillah, gelar sajadah, kemudian kita sholat. Jangan ditunda-tunda. Ah, nanti saja kalau saya sudah sampai di kantor. Tidak. Syaitan akan membisik-bisikan kepada kita tadi, ada ini, ada itu, ya, sibuk ini, sibuk itu. Segera. Atau misalnya di malam hari, ya, ada keinginan untuk sholat tahajud misalnya. Bangun, bismillah, ambil air wudu, kemudian sholat. Jangan ditunda-tunda, ah nanti ajalah. Itu yang amalan-amalan yang sifatnya pribadi. Kalau amalan-amalan yang sifatnya sosial, misalnya infak, sedekah, sama, bersegera. Kalau mau berinfak, bersegera. Jangan sampai ditunda-tunda, karena nanti akan ada kepentingan ini, kepentingan itu, dan lain sebagainya. Ini al-isra'u fil amal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, jika Allah dan Rasulnya menyeru kalian, memanggil kalian, maka bersegeralah. Karena sesungguhnya panggilan-panggilan itu akan menghidupkan hati-hati kalian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Segera melakukan amal-amal, jangan sampai ditunda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita tetap bisa istiqomah adalah doa, berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal. U'allimuka bi kalimatin, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat atau doa, ya. Jangan sampai kamu tinggalkan
inda duburi kulli salatin, setiap kali engkau akan mengakhiri salatmu. Di akhir-akhir salat. Kata para ulama, duburi kulli salatin, di akhir-akhir salat, yaitu sebelum salam, setelah tahiyat, doa ini dibaca. Ada yang mengatakan ba'da salat, selesai salatnya. Ada ikhtilaf di antara para ulama ini. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tetap bisa istiqomah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata para ulama, inilah talabu fihi dalalatu ala talabil i'anati minallah. Ini menunjukkan dalil kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal kebaikan. Ala zikrika dia. Ya Allah, bantulah ketika keluar dari rumahnya sudah membaca doa gitu ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid tadi gitu ya. Nabi mengajarkan doa as-salatu wassalamu ala rasulillah. As-salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Selawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Nah, kita semua mohon bantuan kepada Allah, pertolongan supaya kita tetap bisa istiqomah dalam zikir. Demikian juga nanti keluar masjid, di mana saja. Karena orang-orang yang lalai dari zikir, dalam surah Az-Zuhruf ayat 36 Allah mengatakan, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa saja yang lalai dari zikir, dari pengajaran Allah dan Rasulnya, maka aku kirimkan syaitan-syaitan mengikutinya kemanapun dia pergi, dan akan menjadi teman hidupnya. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, di mana saja kita selalu zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini kadang-kadang kita lalai ya. Kalau kita lalai, ghaflatun ini adalah lalai, adalah salah satu dari 4 pintu masuk syaitan. Ada orang yang jalan kemudian ditepuk pundaknya, diminta jamnya, diminta perhiasannya gitu ya. Dikasih, lalai, kena gendam. Masuk pasar juga lalai berdoa, karena di pasar itu adalah, kata Rasulullah SAW, asyarrul biqa, tempat yang paling jelek di muka bumi ini. Rasulullah ajarkan sebuah doa, dan ini zikir. Zikir ini dibaca oleh Rasulullah pada saat beliau wukuf di Arafah, pada saat beliau berada di Bukit Safa dan Marwah. Dan setiap kita mengakhiri sholat pun kita membaca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir, dan maknanya juga doa. Kalau kita masuk pasar, masuk mall, supaya kita tidak terlelap di sana dan lalai. Nah, kalau kita selalu berzikir, janji Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah akan mengirimkan mu'aqibat, malaikat-malaikat yang menjaganya dari depan, di belakang, di dalam hadis samping kanan, samping kiri, akan menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita mohon bantuan sama Allah, mohon i'anah, pertolongan, ala zikrika wa syukrika. Yang kedua, ya Allah, bantulah aku ini juga untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat-Mu. Mudah-mudahan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bangun pagi tadi juga mengawali syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mohon pertolongan kepada Allah supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah pagi siang hari ini ya, kita masih berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai.
Kita masih bisa menghirup udara di dunia ini. Berapa banyak pagi hari ini saudara-saudara kita yang menghadap Allah, bahkan ada juga yang sakit tidak bisa bangun. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membangunkan kami dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Selesai makan juga alhamdulillah ya, sebagai tanda syukur kita. Yang ketiga kata Rasulullah, wa ala husni ibadatik, ya Allah bantulah aku ini untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik. Kadang-kadang orang malas-malasan untuk beribadah dia. Solatnya bolong-bolong gitu ya. Yang mudah-mudahan setelah Ramadan ini tidak ada lagi yang bolong-bolong. Demikian juga yang datang ke masjid di hari Jumat juga tidak ada yang datang setelah khotib naik mimbar ya. Karena pada hari Jumat itu ketika khotib sudah naik mimbar, malaikat-malaikat yang menjaga di depan-depan pintu masjid itu sudah menutup catatannya. Disebutkan bahwa setiap Jumat ada malaikat-malaikat yang menjaga di depan pintu masjid dan menulis, mencatat siapa yang datang. Siapa yang datang, maka mudah-mudahan Jumat berikutnya tidak ada yang terlambat setelah khatib naik mimbar. Nah, kemudian kiat istiqomah yang berikutnya yaitu rutin di dalam ta'lim, rutin di dalam tarbiyah. Mengikuti kajian-kajian insyaallah di masjid kita ini. Banyak kajiannya, ada kajian tauhid, ada kajian fikih, ada kajian sirah nabawiyah, ada kajian hadis, ada kajian kitab al-wala wal bara, supaya kita paham. Kita ikuti kajian-kajian ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita telinga gitu ya, berikan kita mata, supaya apa? Supaya kita bisa mensyukurinya itu dengan mengikuti kajian-kajian itu. Tinggal datang saja gitu ya. Tinggal datang, kemudian ya kita dengarkan, kemudian kita amalkan apa yang disampaikan. Karena ini akan senantiasa membantu kita untuk istiqomah. Karena pada saat kita hadir, malaikat-malaikat pun ikut hadir ya. Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus untuk mencari majlis-majlis ta'lim dan mendoakan Allah maghfir li fulan, Allah maghfir li fulana. Didoakan kita. Kemudian ketika mengakhiri majlis ta'lim mengucapkan doa kafaratul majlis ya. Maka dosa-dosanya pun berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiat yang terakhir supaya kita bisa istiqomah adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Abdullah bin Abbas pernah ditanya, ma alamatus sa'adah di dunia, apa sih tanda-tanda kebahagiaan di dunia itu? Beliau mengatakan ada 7. Salah satunya adalah bergaul atau memiliki sahabat-sahabat yang soleh. Dan karena sahabat-sahabat yang soleh ini soleh perilakunya gitu ya, soleh perkataannya, baik perbuatannya, mengingatkan kita manakala kita salah gitu ya. Jadi kalau kita ditegur oleh saudara-saudara kita, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya akhi, jazakallah khairan, Anda telah mengingatkan kepada kami. Kan ada orang yang dinasihati marah dia, apapun nasihat itu kita terima ya. Kan ini adalah bagian daripada tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Tidak semua nasihat itu baik. Maksudnya tidak semua nasihat itu adalah menyejukkan. Ada juga yang mungkin menyakitkan, tetapi itu adalah benar gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang baik sekalipun itu pahit. Terima nasihat itu. Jangan sampai menolak nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita ya. Kalau ada penolakan, maka kita harus banyak memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh inilah yang senantiasa menunjukkan kepada kita, kita ini benar, kita ini adalah salah. Disebutkan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dilihat dengan siapa yang bergaul. Mudah-mudahan kiat-kiat ini kiranya dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya khususnya bagaimana mempertahankan nilai-nilai Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahar,
العزيز الغفار مكول الليل على النهار تذكرة لذوي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم والرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini mari kita perhatikan lagi satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah ini sering kita dengarkannya. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang dosa dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pesan Rasulullah yang terakhir adalah maka pergaulilah manusia dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Ala wa sallu ala nabikumul muhda kama amarakum fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'il arba'atir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa naffastah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في بلاد فلسطين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم زلزل تحت أقدام اليهود الغاصبين. اللهم اقتلهم بددا ولا تتركهم منهم أحدا يا عزيز يا جبار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.